Selamat malam Pak Made, selamat malam teman-teman, selamat malam saudara-saudara kita semuanya. Semoga berbahagia di malam hari ini yang baik ini. Nah, saya dan teman-teman Pak Made merasa dan ingin menanyakan sesuatu hal yang pernah saya dengar di kehidupan ini. Banyak orang-orang yang menyebutkan tentang saudara empat. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Pak Made, di manakah sih sebenarnya letak saudara empat itu yang sering saya dengar ada di luar tubuh kita, dan apakah mungkin itu ada di dalam tubuh kita? Nah, menurut ajaran yang sering kita dengar di kehidupan ini, saudara empat itu kita bisa panggil. Nah, dalam hati kecil saya, mungkin teman-teman yang mewakili dalam kesempatan hari ini mau mendengarkan penjelasan dari Pak Made menurut pendapat Pak Made tentang saudara empat itu. Baik, menurut pandangan saya, saudara empat itu sebenarnya ada di dalam tubuh, di dalam diri. Baik itu yang disebut Anggapati, Prajapati, Banaspati, dan Banaspati Raja. Kalau disimbolkan di dalam diri kita sendiri, itu kan ada di dalam tubuh kita yang disebut dengan air nyom atau Jawanya kakang kawah, ada darah, ada tali pusar, dan ada ari-ari. Itu sebenarnya kan semua bagian dari dalam tubuh kita sebelum kita dilahirkan atau semasih kita berada di rahim atau perut ibu. Nah, sekarang kebanyakan pemahamannya mungkin melalui buku atau apa, itu pemahamannya saudara empat itu ada di luar tubuh kita. Tetapi sekali lagi menurut pandangan saya itu justru ada di dalam diri kita, di dalam tubuh kita. Yang kesemuanya sebutannya tadi bisa bangkit apabila sesuai dengan simbolis-simbolis atau kenyataan yang ada di dalam diri kita. Seperti air nyom atau kakang kawah. Apa maksudnya? Begitu juga dengan darah, dengan tali pusar, dan pembungkus atau ari-ari. Nah, saya bukan menyampingkan pembelajaran-pembelajaran tentang yang adanya di luar itu. Sebab dari beberapa teman-teman kita yang belajar juga seperti itu, sama sekali tidak bisa menunjukkan atau membuktikan, walaupun sering memanggil saudara empatnya itu. Nah, dalam kesempatan ini saya coba membahas dan sekaligus nanti membuktikan bahwa saudara empat itu memang ada, tetapi dasarnya tetap dulu harus dipahami apa yang dimaksud dengan kakang kawah, air nyom seperti tadi, darah, tali pusar, dan ari-ari atau pembungkus itu. Nah, saya awali dulu dari yang namanya air
nyom itu atau kakang kawah itu. Ya. Air nyom di dalam diri itu sesungguhnya pembelajarannya luar biasa dan harus memang diperdalam. Ya. Air, kita berbicara air. Kalau ingin kekuatan-kekuatan itu muncul, kita harus benar-benar hidup mengalir seperti air. Ini yang harus ditekankan. Yang kedua, darah. Darah di dalam diri kita itu harus benar-benar diperhatikan juga, dijaga. Supaya nanti tidak menimbulkan rasa marah dan sebagainya. Kan itu kaitannya dengan darah. Berarti apa? Pengendalian diri juga. Lalu tali pusar. Pusar itu pusat. Berarti kita harus bisa memusatkan pikiran kita. Lalu yang terakhir, ari-ari, pembungkus. Kita harus bisa bungkus dengan diri kita. Dengan tatanan yang ada. Salah satunya kearifan, kebijaksanaan. Nah, ketika keempatnya itu kita bisa tata, disitulah kekuatan-kekuatan baru bisa muncul. Salah satunya contoh pusat. Berarti kita harus bisa berkonsentrasi, memusatkan pikiran kepada Yang Maha Kuasa agar kita mendapatkan kekuatan itu sendiri. Dan lalu kita bungkus, kita kemas diri kita sedemikian rupa. Ya, baru nanti akan muncul. Nah, itu kalau kita bahas dari dalam diri kita sendiri. Iya. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang sebutan saudara empat itu, yang pertama, seperti tadi ada Anggaupati, Jagaupati, Banaspati, dan Banaspati Rajau. Atau ada orang menyebutkan Anggapati, Prajapati, Banaspati, dan Banaspati Raja. Nah, ini harus juga dibahas, diperdalam. Iya. Apa yang dimaksud dengan angga? Angga ini adalah diri kita sendiri, wadah, Ya, tubuh kita, yang nanti pasti akan mati. Nah, Pak Made, nah setelah saya tangkap sedikit ya Pak Made. Nah, artinya dalam sebutan yang tadi dibilang ya ari-ari, tali pusar, darah yang seperti itu. Nah, setelah kita artinya lahir dan terlepas dari semua ari-ari yang ada dalam tubuh kita, yang pusar itu kita sudah terlepas, yang mungkin sudah terpisah. Nah, artinya kita kan harus juga bisa memaknai apa yang terlepas itu di dalam tubuh kita sendiri, artinya yang mungkin akan kita bahas sedemikian rupa dengan apa yang kita lakukan di dalam diri atau pembelajaran dalam diri kita, seperti yang dibilang angga itu tubuh, mulai kita mempelajarkan dalam diri kita yang diartikan setelah kita lahir, ari-ari itu terlepas, seperti penjelasan Pak Ade yang terbungkus di dalam janin di dalam tubuh seorang ibu. Nah, sudah itu terlepas, kita mengambil maknanya itu yang sebenarnya semuanya ada dalam diri kita setelah kita lahir, itu ya Pak Ade. Iya, itu yang pas, itu yang tepat. Nah, adapun seperti yang kita diwarisi oleh leluhur kita, itu semuanya kita pelihara, kita tanam, kan seperti itu. Ya. Itu sebenarnya hanyalah sebagai penghormatan dari bagian-bagian tubuh kita. Itu. Nah, sekarang kan diajarkan di dalam kehidupan ini seolah-olah kekuatan itu ada di sana, di tempat itu. Bukan sesungguhnya seperti itu. Yang sebenarnya atau sesungguhnya adalah semuanya harus ditanamkan di dalam diri kita, seperti apa yang saya katakan tadi. Nah, bayangkan. Coba bayangkan. Ya, kita harus berlogika. Kita harus berpikiran sehat. Coba bayangkan. Dengan hanya menyebut, dengan memanggil seperti itu,
tanpa ada perlakuan yang seperti saya katakan tadi, apakah kekuatan itu ada? Ya. Nah, artinya pembelajaran dalam diri yang kita utamakan untuk menata diri. Nah, setelah itu baru kita melakukan hal-hal sesuatu yang mungkin membangkitkan diri kita sendiri. Nah, hal-hal itu akan muncul dengan sendirinya dengan apa yang kita rasakan dalam diri di kehidupan ini. Setelah mungkin pembelajaran tentang anggopati, prajopati, yang seperti itu mungkin Pak Ade. Nah, mohon dijelaskan secara rinci tentang anggopati dulu dalam kehidupan ini. Ya. Yang namanya anggo, ini kan sudah seperti tadi, diri kita. Tubuh kita. Di dalam tubuh ini, ingat, ada namanya pikiran. Ada namanya jiwa, ada namanya hati, dan ada namanya ruh. Nah, ini menjadi satu kesatuan yang utuh. Kita awali dulu dari pikiran. Pikiran kita itu kan harus kita jaga. Kalau pikiran saja kita tidak bisa jaga, maka hidup ini akan liar. Dengan liarnya kehidupan, kematian pasti semakin dekat. Ya. Jiwa juga demikian rupa. Ketika kita tidak stabilkan jiwa kita tidak jaga, kita tidak tata, maka kita bisa gila, sakit jiwa. Kan seperti itu. Hati juga akan seperti itu. Ketika hati itu tidak dijaga, kita bisa sakit hati. Juga cepat mati atau meninggal jadinya. Kan seperti itulah sesungguhnya yang mesti ditata. Bagaimana caranya agar diri kita ini bugar. Ketika kita sudah bugar, sehat sedemikian rupa, disitulah baru kita bisa katakan kita dilindungi. Kita bisa terlindungi oleh saudara empat yang seperti tadi. Ya. Nah, kalau dibicarakan tentang kehidupan, cara pikir kita, cara mengolah tubuh kita, cara mengerti dengan tubuh kita, cara menyayangi tubuh kita, nah secara logika kehidupan atau kesehatan begitu ya mungkin Pak Made. Itulah, makanya seperti sering saya katakan, walaupun kita belajar spiritual seperti ini, jangan belajar menghayal. Ya. Kita tetap logikakan, berteori dalam kehidupan ini. Ya. Agar tidak serta-merta kita serahkan hidup kita kepada yang di sana. Yang di sana yang kita tidak tahu. Tanpa ada pengolahan diri kita sepanjang hari. Nah, itulah pentingnya suatu pembelajaran. Yang namanya spirit itu kan satu bisa dikatakan semangat. Spirit itu semangat. Spirit yang kedua roh, kerohanian. Nah, ini pentingnya belajar kerohanian. Ya, mari kita semangati hidup melalui ya penekanan-penekanan yang ada. Melalui kita punya pikiran, logikakan juga dalam hidup ini. Ya, agar tidak seperti tadi, kita hanya bisa mengucap sesuatu tanpa memahami maknanya. Ya, itu kan sama dengan pembohongan di dalam hidup ini. Ya, itu. Ya, itu yang artinya tiang sendiri atau teman-teman yang lain mungkin mau ditanyakan atau mau dijelaskan oleh Pak Made. Karena kenapa? Biar kita berjalan secara spiritual, tapi teorinya secara logika kehidupan ini mungkin biar bisa berjalan juga Pak Made. Karena kenapa? Di dalam kehidupan ini kita harus menyeimbangkan tubuh kita, kesehatan kita, atau cara belajar kita sesaat ini dengan cara spiritual atau spirit atau semangat di kehidupan ini. Nah, biar ada makna yang kita ambil di kehidupan ini, biar nggak berjalan begitu saja mempelajari suatu hal tanpa mengerti makna dalam kehidupan kami. Ya, jadinya berjalan tanpa mengetahui makna apa yang harusnya kita lakukan, makna apa yang kita harus resapi dalam kehidupan ini, begitu menurut saya Pak Made. Iya, itulah pentingnya pembelajaran seperti hal sekarang ini. Seperti saya katakan, banyak pengaduan-pengaduan, saya sudah baca begini, coba ucapkan seperti ini, kok tidak ada reaksi yang saya rasakan, tidak ada manfaat yang saya rasakan.
Karena sesungguhnya apa yang dipelajari itu hanya sebatas wacana. Ya, tanpa menelaah lebih dalam, lebih lanjut dan menarik intisarinya ke dalam diri sendiri. Ya. Ya. Itu kurang dimaknai ya. Iya, itu yang sering terjadi gitu. Makanya seperti hampa rasanya belajar. Ya. Tidak pernah bisa membuktikan. Padahal di dalam kenyataan hidup ini, kalau bisa, kita kan pakai satu acuan. Apa itu? Bukti menjadi saksi. Ya. Nah, artinya kalau mendengar penjelasan Pak D tentang pembelajaran dan bukti, apakah setelah kita mempelajari tentang anggopati atau dalam tubuh kita, itu bisa dibuktikan Pak D? Nah, sebelum meningkat dengan yang diucapkan Pak D itu tentang prajo, tentang murid, seperti itu, apakah di dalam pembelajaran anggopati itu sudah bisa dibuktikan Pak D? Bisa banget. Asalkan, asalkan seperti tadi, kita tahu diri kita ini siapa, bagaimana. Nah, inilah yang harus ditata agar angga atau diri kita ini bisa bermanfaat, bisa berguna. Sebab pembuktiannya kan harus ke tubuh kita, ke diri kita sendiri. Sama dengan belajar tentang nilai-nilai ketuhanan. Di mana Tuhan itu, bagaimana Tuhan itu. Kalau tidak ada di diri sendiri terlebih dahulu, dan kita buktikan melalui keyakinan kita, penuh keyakinan kita kepada beliau, rasanya hampa, kita tidak tahu bagaimana itu Tuhan, bagaimana itu anugerah Tuhan. Kita kan tidak tahu. Nah, sama halnya seperti tadi. Angga atau diri kita ini harus betul-betul kita tata. Seperti tadi ditarik lebih dalam melalui pemahaman-pemahaman, pemusatan pikiran, pengemasan diri, menjaga darah di dalam kehidupan. Ya, itu akan jelas ada buktinya. Ya. Kalau penataannya sudah benar gitu. Ya, teratur artinya. Ya. Kesehatan dalam kehidupan itu dalam tubuh kita akan kita temukan jadinya. Nah, karena konotasinya seperti tadi, ketika tubuh kita sehat, disitulah baru kita dikatakan mendapat perlindungan, kan begitu. Kalau masih sakit, ya belum mendapat perlindungan. Nah, artinya kalau kita mempelajari setengah-setengah dalam kehidupan kita, belajar tentang spiritual tanpa memahami tentang arti kehidupan dan makna yang harus kita petik dalam kehidupan seperti penjelasan Pak Ade, ya agak sedikit timpang dalam kehidupan artinya Pak Ade. Nah, mungkin begitu ya Pak Ade. Jelas seperti tadi. Katanya kita ingin keseimbangan. Lahiriah batiniah gitu. Lahiriah kita olah, batiniah kita coba jaga, tenangkan, karena batiniah kaitannya dengan roh kita, kerohanian. Ya. Nah, kalau seperti itu Pak Made, kalau misalkan pembuktian setelah kita belajar tentang anggo, tentang tubuh kita di dalam kehidupan, apakah bisa itu dibuktikan? Bisa, dan itu pun nanti ya. Dari anggopati, prajapati, banaspati, dan banaspati raja itu ada ciri-ciri tertentu yang bisa dimunculkan oleh wadah atau jasad kita ini. Iya. Nah, artinya disesuaikan dengan apa yang kan setiap orang mempunyai tubuh yang berbeda-beda. Mungkin tidak sama kan seperti itu Pak De mempunyai mungkin perbedaan-perbedaan. Artinya ciri-ciri itu bisa berbeda-beda juga artinya. Jelas berbeda-beda karena seperti tadi diawali dari penataan diri kita. Penataan diri kita itu kan tidak sama. Ya. Baik itu seperti tadi pengkonsentrasian, pemusatan pikiran, pengemasan diri, ya, penjagaan diri tentang darah, tentang kesehatan, itu kan mengalir air kan tidak bisa disamakan karena semua mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Inilah yang nanti menyebabkan ya pemunculan itu berbeda-beda. Tidak ada yang sama persis. Ya. Tidak ada yang sama persis. Jangankan 2 orang, 1000 orang nanti dikumpulkan itu tidak ada yang sama. Karena pengemasan dirinya itu, kemampuan pengenalan diri, pengemasan diri itu berbeda-beda. Ya. Nah, artinya kalau sudah
mempelajarkan diri dan memetik hikmah-hikmah dalam kehidupan dan mengerti makna-makna yang apa yang kita harus lakukan di kehidupan ini untuk menata diri kita, semuanya itu bisa kita rasakan dan bisa kita buktikan dalam tubuh kita masing-masing, dan ciri-ciri yang berbeda menurut orang-orang yang mempelajari hal tersebut. Nah, kalaupun seperti itu Pak D, apakah dalam pembelajaran ini setelah kita belajar angga, praja dan meningkat tentang pelajaran tersebut, apakah kalau kita belajar angga itu bisa dibuktikan, belajar seterusnya bisa dibuktikan, atau kita harus mendengarkan dulu penjelasan dulu dari Pak D tentang anggopati, prajopati dan lain sebagainya itu di kehidupan ini baru kita bisa artinya membuktikan tersebut. Atau yang saya pernah lihat ke teman saya, nah saya tidak tahu dia mempelajari tentang apa seperti itu. Nah, ataupun bisa dibuktikan kalau sekarang tentang anggo itu sudah dipelajari oleh teman saya, seperti misalnya Putu ini mempelajari tentang saudara empat itu Pak D. Ya, bisa seperti tadi. Ya, ibaratnya kita ini kan seperti bersekolah. Ya. Nah, inilah tingkatannya nanti ke praja. Praja itu kan seorang siswa, murid. Kan itu prajurit, boleh dikatakan seperti itu. Ini tingkatannya memang ada. Diawali yang dari paling dasar, penataan diri, itu namanya anggapati. Nanti masuklah terus ke jenjang yang lebih tinggi seperti seorang siswa, belajar. Belajar, praja. Nah, itu cukup di situ aja dulu untuk kali ini supaya tidak tumpang tindih nanti, sebab ini seperti tadi tidak etis atau tidak menarik rasanya ketika kita hanya berteori, belajar seperti itu saja tanpa kita bisa membuktikan, kan itu. Nah, karena di kehidupan sekarang ini, di zaman yang milenial ini Pak D, dalam kehidupan kita belajar pasti ada pembuktian, ada artinya simbol-simbol yang harus dimunculkan. Nah, bukannya artinya kita sesumar seperti itu Pak D. Nah, kita mau artinya seperti saya ini belajar dalam kehidupan ini, dalam mengerti tubuh ini, dalam mau meningkatkan spiritual kita dalam kehidupan, namun tidak meninggalkan rasa atau pengertian atau makna-makna di kehidupan yang sebenarnya. Nah, sekarang ini banyak orang di kehidupan ini atau zaman milenial ini biar tidak membicarakan tapi ada bukti. Nah, itu sesuai dengan keyakinan masing-masing kan. Nah, kalaupun bisa itu dibuktikan, nah mungkin Tuhan juga beliau memberikan suatu anugerah terhadap kita atau siapapun di kehidupan ini. Mudah-mudahan beliau berkenan artinya membuktikan hal tersebut. Nah, nantinya untuk anak-anak kita, generasi-generasi berikutnya, biar semuanya mengerti. Dalam pembelajaran kehidupan kita harus mengerti makna apa yang perjalanan kita yang harus kita jalani, biar kita tidak berjalan tanpa membawa makna di kehidupan yang seperti itu. Keinginan saya Pak Di untuk kedepannya seperti itu Pak Di. Ya, itu kan cita-cita yang mulia, cita-cita yang luhur, niat yang tulus. Agar artinya apa yang kita sampaikan kepada generasi berikutnya benar-benar nanti bermanfaat. Ya, ibaratnya kita tidak hanya meninggalkan teori atau sebuah sampah yang memang tidak ada manfaatnya, itu kan bisa ditinggalkan oleh generasi-generasi muda. Yang terpenting sekarang adalah generasi berikutnya atau generasi muda itu bisa merasakan manfaatnya. Itu yang terpenting. Karena seperti tadi kita belajar membangkitkan saudara empat itu adalah untuk melindungi. Itu intinya untuk melindungi diri kita sendiri, ya khususnya. Dan nanti kalau memang beliau berkehendak, ya kita juga mau berkelanjutan mempelajari semua itu akan bermanfaat juga bagi orang lain. Nah, bagaimana sejarahnya atau ceritanya kita melindungi diri aja kita tidak mampu, tidak bisa, apalagi melindungi orang lain kan.
itu sudah hal yang mustahil, kan? Artinya kalau dilihat dari kata jaga itu menjaga diri dulu baru menjaga orang lain dari situ aja. Iya, nah tuh angga itu dulu harus diperbaiki. Angga ya sebelum mati seperti tadi, ya kita matikan dulu hal-hal yang negatif, ya jauhkan hal-hal yang negatif supaya nanti bisa kita tumbuh kembang, ya walaupun tidak kesempurnaan yang kita dapatkan, ya minimal lah kita menjadi orang yang berguna untuk diri sendiri, apalagi untuk orang lain, kan itu tujuan semua orang kira-kira gitu loh. Nah, artinya kalau mendengar tadi penjelasan Pak D tentang pikiran aja membuat kita mati, apalagi jiwa atau roh kita, ya semakin cepatlah kita mati kalau kita ditinggalkan dengan roh kita. Nah itu yang, nah menurut saya sendiri ya merasa takutlah sedikit kalau kita tidak mau dalam diri kita untuk mempelajarkan diri dalam kehidupan ini, yang tahu tubuh kita, yang mengerti raga kita. Nah artinya kan seperti yang dibilang Pak D itu, peraja itu murid harus mau lagi mempelajarkan diri. Nah kalau begitu Pak D, misalkan kalau ada waktu, ada kesempatan, nah bolehlah kita membuktikan, nah mempermohonkan ke hadapan beliau, mudah-mudahan beliau berkenan. Seperti kata saya tadi, di kehidupan ini ada arti, ada makna, ada pembicaraan, mungkin ada sedikit bukti di kehidupan ini untuk pembelajaran masa depan atau generasi-generasi berikutnya. Mudah-mudahan ya seperti harapan kita semua, ya kita belajar seperti ini kan bukan untuk ngomong saja kan, ya. Pembuktian yang terpenting, pembuktian apa yang kita ucapkan itu nanti ada suatu bukti nyata, realita yang kita bisa tunjukkan. Nah, ketika disitulah mungkin baru nanti orang bisa percaya, ya percaya. Ya. Mudah-mudahan di kesempatan yang baik ini, ya beliau berkenan memberikan atau menurunkan anugerahnya kepada kita semua untuk membuktikan bahwa kita punya angga, punya wadah ini ya memang berguna, bermanfaat, dan memang kita dapatkan anugerah itu. Ya tanpa anugerah dari beliau rasanya kita tidak bisa berbuat apa-apa, kan seperti itu. Nah, seperti tadi, mari kita siagakan wadah atau angga kita sekarang ini, ya. Saya mencoba, ini ingat saya mencoba, saya tidak bisa apa-apa, hanya mencoba memohonkan kepada beliau agar setelah kalian ini senantiasa latih melalui pengkonsentrasian yang seperti tadi saya sampaikan, nanti beliau berkenan ya menurunkan atau menunjukkan kekuatan melalui wadah kalian masing-masing, ya. Ya, ayo kita coba sekarang, coba kita tengadahkan tangan, ya konsentrasi, tetap memohon, dan saya akan mencoba memohonkan semoga, ya yang sering-sering disebut yang kita panggil itu memang datang, yang sebenarnya bukan datang dari mana, itu sudah ada di dalam diri. Dalam hal ini kan saya mencoba hanya membangkitkan gitu loh. Seperti ya katakanlah sebuah lilin sudah tersedia, mungkin saya hanya sulut saja sedikit dengan korek seperti itu, mudah-mudahan bisa nyala kan seperti itu. Nah, coba konsentrasi aja, tenangkan, yang memohon yang terbaik daripada beliau. Saya coba panggil istilahnya, mohonkan kepada beliau. Yang widiwasa, tatania rikanang kula, agung aguna, anggo bagio parahir kanang kaye. Nyapo anggo sang siwo, dewaning anggo aguna, gananing dewo yo jaya ulu. Anggapati maho guru agita kuhan teratem wong sano paraning dewo anggo nato turun dewo yenama sembah kayo paraning dewo jana tulus wong agung aguna bukti dewo aguna anggapati angadeg angadeg angadeg. Nah, ini kan? Iya. Ini sesuai dengan keyakinan, ini kekuatan dari tubuhnya. Angganya. Iya. Kekuatan yang ada di dalam dirinya memang.
Nah, yang kelihatan saat ini Pak De, ada sesuatu hal yang sedikit berbeda tentang diri masing-masing, ada kelembutan, ada kekuatan yang sangat besar dalam tubuhnya masing-masing yang mungkin sudah ditingkatkan sedemikian rupa atau ditata dengan apik mungkin dengan masing-masing tubuh yang ada di depan kita ini ya Pak De ya. Atau mungkin ada sesuatu hal yang berbeda yang saya lihat tentang kehidupan, tentang apa yang ditata di kehidupan ini. Itu kan seperti tadi, seperti kata saya tadi, itu tergantung sejauh mana penataan raganya dia. Yang melalui pikiran, melalui hati, kejiwaan, dan kerohaniannya sendiri. Ya. Nah, artinya ada sesuatu yang lebih kuat, ada sesuatu yang lebih lembut. Nah menurut pandangan saya itu semua tergantung wadah ya, sejauh mana penataan wadah dari masing-masing individu itu. Nah, beliau tinggal membagikan kekuatannya karena beliau adil. Oh, yang ini dikasih ini, yang ini dikasih ini, yang ini diberi perlindungan seperti ini, yang ini diberi perlindungan melalui ini. Ya. Itu. Ya. Nah, setelah artinya saya melihat dari dua sisi kehidupan atau seseorang yang putus seperti Haji yang sudah menunjukkan artinya tentang anugerah beliau yang dalam dirinya sendiri, Pak De. Nah, apakah dalam kehidupan kita sudah belajar tentang angga dan sudah dibuktikan seperti tadi. Nah, setelah kita capai, nah dengan anugerah beliau yang kita tidak tampik di kehidupan ini, setelah kita belajar di kehidupan ini, setelah itu Pak De, apa yang harus dilakukan itu yang lebih penting setelah mungkin mendapatkan atau anugerah itu didapatkan dari masing-masing teman kita untuk meningkatkan keperajaan ini. Nah, ini kan ada artinya sudah keinginan untuk, kalau kita sebut itu di dunia nyata, untuk bersekolah, untuk belajar. Nah, Pak De kan sudah artinya mengalami ya seperti itu yang saya mengalami Pak De. Nah, setelah mendapatkan ini anugerah beliau yang begitu besarnya terhadap teman-teman kita ini untuk mau belajar lagi ke tingkat praja ini Pak De. Nah, dari sikap tubuh yang dipertunjukkan bisa diartikan seperti apa itu Pak De yang harus dilakukan setelah belajar tentang raga ini Pak De. Iya. Setiap umat keinginannya kan ke jenjang yang lebih tinggi. Ya. Itu suatu kepastian. Pasti. Setiap. Ya. Ya, setiap, tapi catatannya orang yang normal. Orang yang waras. Yang waras. Pasti keinginannya seperti itu kan, seperti meningkat. Sama dengan halnya seperti punya uang. Sekarang punya uang 1 juta. Besok tidak ada rasanya orang mempunyai keinginan untuk mempunyai uang 100.000, tidak ada. Pasti keinginannya lebih tinggi. Ya, syaratnya bagaimana? Pertama, harus bekerja keras. Bekerja keras dalam hal apa? Bekerja keras tentang penataan diri melalui sikap dan sifat, seperti yang sering saya ungkapkan. Karena sikap dan sifat itu amat mempengaruhi meningkat atau tidaknya pembelajaran kerohanian ini. Sifat dan sikap itu penekanannya. Makanya sekarang kalau ingin meningkat, minimal mesti mempertahankan apa yang bisa dilakukan selama ini. Minimal. Karena keinginannya seperti tadi, hendaknya kita meningkatkan juga serada bakti kita, tatanan kehidupan kita di dalam kehidupan semesta ini. Nah, itulah ciri-cirinya keinginan kita, niat kita sebagai seseorang yang ingin belajar. Praja lagi. Praja, ya, sebagai murid ya, peningkatan. Masa mau SD terus? Kan tidak ya. Ya terus seperti itu. Seperti itu. Nah, itu nanti jenjang ke praja. Setelah masuk bersekolah, sama dengan di kehidupan semesta, ketika kita belajar di tingkat SD, pembelajarannya seperti itu. Pengetahuan kan masih rendah, boleh dikatakan. Ketika nanti meningkat, apalagi sampai ke jenjang perguruan itu, maka kekuatan itu akan semakin tampak, ya, semakin kuat itu. Nah, artinya kalau di kehidupan ini, misalkan Pak Dery yang pernah sudah mengalami berbagai hal kehidupan atau lika-liku kehidupan tentang cara kita memahami sebuah arti kehidupan
tentang pembelajaran saudara empat ini. Nah, saya menanyakan seperti ini Pak D. Nah, artinya teman-teman udah mempelajarkan seperti ini. Nah, ketika artinya yang saya tahu Pak D, dalam belajar itu Pak D, dalam belajar itu kan harus ada tuntunan seperti itu. Nah, biar tidak nanti ngawur di kehidupan ini, yang saya pernah dengar dari Pak D juga tentang kehidupan, bagaimana kita belajar di kehidupan ini karena kita mau meningkat ke praja. Yang saya masih ingat, yang saya masih melekat kan ada anugerah, ada guru di kehidupan secara nyata, ya guru yang maha guru, yaitu ya yang memberikan anugerah, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Setelah itu adalah simbol-simbol, ada aksara atau ucapan-ucapan tertentu. Nah, setelah nanti seperti yang kita inginkan untuk belajar, nah kita tetap berkeinginan mendapatkan sebuah tuntunan. Artinya ada orang yang artinya selalu menuntun kehidupan kita, di mana setelah kita belajar tentang tubuh kita, rel kehidupan ini terus kita jalanin Pak D, supaya kita tidak terlalu jauh lepas. Nah, setelah dapat anugerah, kita mau belajar, sama siapa kita belajar, kita tidak tahu orang yang artinya mau kita ajak belajar. Nah, setelah mungkin Pak D tahu tentang pembelajaran ataupun anugerah, ya saya tidak tahu itu anugerah, saya soalnya tidak pernah melihat anugerah itu Pak D. Nah, yang saya ingin mungkin teman-teman rasakan setelah mendapatkan ini, bagaimanakah caranya kita untuk menjadi seorang praja atau sebagai murid di kehidupan atau masa depan nantinya. Nah, itu yang kita perlu lagi tanpa di kehidupan ini setelah mendapatkan ini. Ya, sebagai seorang praja atau murid atau penerus di dalam kehidupan ini, ya pembelajaran itu kan terus berlanjut kan? Ya, terus berlanjut. Karena jenjang pembelajaran seperti ini tidak ada batasnya, tidak ada batasnya. Itu. Sampai di mana nanti kita berjalan, kita juga tidak tahu. Cuman dalam hal ini kan harus ada pandangan-pandangan yang bisa menggambarkan, ya, sampai sudah di mana kita bisa berjalan, menginjakkan kaki, entah itu seperti tadi di Praja, di Banaspati atau di Banaspati Raja, itu kan harus ada seseorang yang tahu, kan itu harus ada seseorang yang tahu. Nah, dalam kesempatan ini saya bukan bisa, saya bukan mampu, saya bukan tahu. Nah, karena